Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D3 Telekomunikasi A dari kelompok 6 membawakan materi tentang rectifier. Perkenalkan, nama saya Akbar Haji Pamungkas, NRP 010. Perkenalkan, nama saya Hafidhul Alim Soleh, NRP 027. Perkenalkan, nama saya Salvadi Estalatanesiu dari NRP 022. Perkenalkan, saya Anissa Intan Suwardana dengan NRP 008. Perkenalkan, nama saya Vivi Puspitasari dengan NRP 026. Perkenalkan, saya Jasmine Waya Azhara dengan NRP 021. Oke, sekian perkenalan dari kelompok kami. Lanjut ke materinya. Oke, di sini saya Vivi Puspita akan masuk ke gambaran umum tentang rectifier. Untuk yang pertama ada komponen elektronika seperti yang ada pada di gambar. Lalu berikutnya ada 3 contoh dari rangkaian. Untuk yang pertama ada penyearah setengah gelombang, penyearah gelombang penuh, dan juga penghalusan rangkaian penyearah. Untuk definisi penyearah atau rectifier adalah rangkaian elektronik yang berfungsi untuk menyearahkan gelombang arus listrik. Jadi, arus listrik yang semula bolak-balik akan menjadi searah apabila dilewati dengan rangkaian penyearah. Lalu mengapa sih penting? Karena banyak perangkat elektronika seperti charger ponsel, power supply komputer, dan juga radio memerlukan arus DC untuk mengoperasikannya. Lalu untuk listrik rumah tangga menggunakan AC. Untuk analogi rectifier, contohnya seperti katup satu arah pada pipa air yang hanya membiarkan airnya itu mengarah dan satu arah. Lalu di sebelahnya terdapat diagram perbandingan gelombang AC dan juga DC. Lalu kita masuk ke rectifier model lama. Yang pertama ada Mercury Arch Rectifier, yaitu salah satu perangkat elektronik yang digunakan untuk mengubah listrik AC menjadi listrik DC. Lalu perangkat ini dibuat menggunakan wadah kaca dengan semua udaranya dihapus atau divakumkan, yang berisi kolom kecil merkuri di bagian bawah. Untuk merkuri ini berfungsi sebagai terminal negatif katoda, dan di bagian logam di atasnya berfungsi sebagai terminal anoda. Arus ini hanya mengalir dalam satu arah karena uap merkuri di dalamnya membentuk semacam penghalang. Lalu berikutnya ada selenium rectifier, yaitu menggunakan selenium unsur kimia yang dapat mengantarkan listrik seperti semikonduktor. Lalu untuk strukturnya sendiri memiliki serangkaian plat logam, biasanya aluminium atau baja, yang dilapisi dengan lapisan tipis atau bahan lain seperti bismut atau nikel. Saya Anissa. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari rectifier. Prinsip kerja dari rectifier sendiri bergantung pada sifat dioda yang hanya mengantarkan arus dalam satu arah. Secara umum, langkah-langkah yang terjadi dalam rectifier sendiri dari gelombang AC masuk, lalu di dalam rangkaian terdapat proses penyearahan dan mungkin ditambah dengan filtering atau penyaringan, lalu menghasilkan output DC atau arus searah. Kelebihan dan kekurangan dari rectifier. Yang pertama, kelebihan dari rectifier sendiri. Yang pertama ada mengubah arus AC ke DC. Lalu, efisien untuk pengisian baterai. Yang ketiga, stabil dan hemat energi. Yang keempat, mendukung sistem HVDC atau High Voltage Direct Current dan energi terbarukan. Sedangkan itu, kekurangan dari rectifier sendiri ada 5. Pertama ada menghasilkan noise listrik. Yang kedua, membutuhkan komponen tambahan seperti filtering untuk output yang lebih halus. Yang ketiga, efisiensi bisa rendah apabila komponen yang digunakan tidak baik. Yang keempat, bisa juga mahal dan butuh perawatan bila komponen yang digunakan dalam rectifier tersebut berkualitas baik. Dan yang terakhir, tidak cocok untuk perangkat AC murni. Selanjutnya akan dibahas tentang jenis-jenis rectifier. Sebelum itu, saya akan menjelaskan gambaran umum dari jenis-jenis rectifier yang akan disampaikan teman-teman saya. Yang pertama,
berdasarkan kontrol dibagi lagi menjadi uncontrolled rectifier atau penyearah tak terkendali dan juga controlled rectifier atau penyearah terkendali. Dan yang kedua berdasarkan variasi. Nah, berdasarkan jenis yang pertama yang berdasarkan kontrol dibagi lagi menjadi uncontrolled rectifier dan juga controlled rectifier. Nah, dibagi lagi menjadi half wave uncontrolled rectifier atau controlled rectifier dan juga full wave uncontrolled rectifier atau full wave controlled rectifier. Dan yang kedua berdasarkan variasi. Nah, di sini ada macam-macam jenis rectifier berdasarkan variasinya. Dari sekian banyaknya variasi dari rectifier, di sini kami akan menjelaskan tentang dua macam jenis rectifier, yaitu bridge rectifier dan juga center thread rectifier. Dan juga ada dua macam model lama variasi. Dan juga ada dua macam model lama rectifier yang sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya, yaitu di definisi, yaitu mercury arc rectifier dan juga selenium rectifier. Nama saya Hafid, saya di sini akan menjelaskan tentang penyearah setengah gelombang atau half wave rectifier. Ini adalah gambar rangkaian dari half wave rectifier di mana ada 3 komponen, yaitu trafo, dioda, dan resistor. Trafo berfungsi sebagai penurun tegangan, dioda sebagai penyearah, dan resistor sebagai tahanan untuk penyaluran. Yang dimana alurnya kita akan masukkan input dari input trafo, yaitu AC berupa sinus, yang dimana di dalam sini akan terjadi induksi elektromagnetik, yaitu bolak-balik dari plus ke minus secara berulang-ulang sesuai dengan standar listrik, yaitu 220 atau 50 Hz. Yang dimana jika 50 Hz maka akan terjadi 50 bolak-balik 50 ikuan secara per detik. AC akan masuk sini, lalu di sini akan terjadi induksi yang akan menyebarkan AC juga ke inti besi, dan inti besi juga akan induksi sampai ke outputnya trafo. Kenapa kok trafo di sini sebagai penurun tegangan? Karena di input trafo dan output trafo itu lilitannya berbeda. Di input trafo lilitannya lebih banyak, sementara di outputnya lilitannya lebih sedikit. Karena itu tegangannya akan menurun, yang dimana awalnya 220, keluarnya itu berbeda sesuai yang rangkaian kita pakai. Tetapi keluarannya masih sama, dia masih AC, tidak berubah menjadi DC. Perlu dibukan lagi kalau AC itu grafiknya adalah sinus, yang dimana di atas ini adalah plus, yang di bawah adalah minus. Kalau plus siklusnya adalah yang atas lebih positif dan di bawah akan menjadi lebih negatif, dan alur listrik adalah positif ke negatif. Maka itu arus akan terlebih dahulu ke dioda, dan dioda akan bersifat sebagai forward bias dari katoda ke anoda. Dia akan berhasil mati dan sampai ke output. Karena ada resistor, maka ia akan menyalir juga ke bawah sampai ke trafo lagi, yang dimana dia akan berbalik lagi, tetapi masih siklus yang awal, yaitu plus. Dan yang kedua adalah siklus minus. Siklus minus yang awalnya adalah di sini adalah plus, maka ia akan lebih minus,
Dan di bawah yang sebelumnya adalah minus, dia akan lebih plus. Akan terjadi seperti awal, ini akan ke output. Di sini dia karena ada resistor, ia akan menyalir juga. Tetapi karena dioda di sini bersifat sebagai penghalang dan dia reverse bias, yaitu anoda tidak bisa ke katoda, katoda tidak bisa ke anoda. Terus maka arusnya tidak akan mengalir lagi ke trafo. Karena tidak bisa mengalir, dia tidak akan menghasilkan grafik negatif. Maka itu yang keluar dari rangkaian ini cuma hanya sebagai plus negatif positif aja. Yang kedua adalah rangkaian half rectifier. Tapi di sini ada filtering, yaitu di mana rangkaian ini akan ditambahkan dengan kapasitor. Nah, seperti di awal siklusnya masih sama, di sini masih AC. Sama, ini lebih plus dan ini lebih minus. Harus masuk ke dioda, itu reverse bias, masih menyalur ke resistor, kembali lagi ke trafo dan akan mengirimkan sinyal positif, gelombangnya ke atas. Tapi di sini kapasitor dia akan menyimpan sebagian muatan, yaitu akan dikeluarkan saat situasi tertentu. Yang kedua adalah siklus negatif. Yang di atas lebih minus, yang di bawah akan lebih plus. Sesuai itu arus listrik plus ke minus, maka akan menyalir. Di sini sama, tetapi ada dioda dalam reverse bias tidak bisa menyalur. Dan saat siklus ini kapasitor akan mengeluarkan tegangan yang saat posisi positif dia akan menyalur ke output secara langsung, karena dia saat positif mengambil muatan saat positif, maka akan menghasilkan tegangan positif juga. Karena ini tegangan AC sama dengan 50 Hz, akan terjadi sinyal ini secara terus menerus. Yang di awal kan seperti ini, karena akan jadi kapasitor, yaitu akan muatan, dia akan menghasilkan grafik yang seperti ini, yang dimana dia akan tidak langsung anjlok, terjadi pengangkatan tegangan, jadi dia tidak langsung mati. Jika diaplikasikan ke lampu, yang dimana awalnya ini tidak ada garis ini, dia akan langsung mati. Sementara jika ada ripple, ini disebut ripple, dimana awalnya itu naik dan akan turun dengan tajam. Ya, saat menaik dia akan menyala, dan saat turun dia akan mati. Nama saya Barat Pamungkas, kenangan RP akhir 010. Di sini saya akan membawakan materi tentang full wave rectifier. Di sini saya akan menjelaskan penyalah gelombang penuh dengan jenis center tap full wave rectifier. Oke, pertama di sini ada komponennya, saya jelaskan. Pertama komponennya adalah pertama sumber AC dan biasanya PLN sebesar 250 volt. Terus ada trafo center tap di sini.
terus ada 2 dioda dan 1 resistor. Oke, pertama di sini rangkaiannya dihubungkan ke sumber AC 220 volt yaitu PLN dengan gelombang AC sinyal gelombang AC-nya naik turun sinusoidal. Pertama setengah siklus positif seperti ini dan setengah siklus negatif. Pertama, saat setengah siklus positif, titik A akan lebih positif daripada titik B, yang otomatis arusnya akan mengalir dari A ke B. Pada saat arus mengalir dari A ke B, otomatis melewati dioda utama yaitu dioda 1, maka dioda 1 akan dapat mengalirkan arus karena dioda 1 ini dalam keadaan forward bias. Setelah melewati D1 ada percabangan ke resistor atau ke dioda 2. Pertama ke dioda 2 karena dioda 2 terkenai reverse bias yaitu arus mengalir dari katoda ke anoda, maka D2 ini akan off sehingga arus tidak bisa mengalir ke B. Percabangan tadi D2 tidak bisa mengalirkan arus, maka ada percabangan ke resistor. Setelah ke resistor, arus akan mengalir dari ke sini hingga ke sini. Nah, arus yang mengalir sebelum kena resistor akan lebih tinggi daripada arus yang mengalir ke tegangan yang mengalir ke resistor akan lebih kecil daripada yang sebelumnya. Otomatis muncullah polaritas plus dan min di sini. Oke, pada setengah siklus positif gelombangnya akan seperti ini, tetap seperti ini. Oke, tetap seperti ini. Seperti ini. Sedangkan pada setengah siklus negatif di sini, otomatis B akan lebih positif daripada A sehingga arus mengalir dari B ke A. Oke. Arus mengalir dari B ke A akan melewati dioda 2. Dioda 2 di sini mengalami keadaan forward bias, makanya D2 tap on sehingga arus bisa mengalir dari dioda 2. Setelah ke dioda 2 di sini ada percabangan lagi ke resistor dan ke dioda utama. Karena ke dioda utama dioda yang terkena reverse bias, maka dioda pertama ini akan off sehingga arus tidak bisa mengalir ke titik A. Maka dari sini percabangan akan ke resistor. Sama di sini tegangannya akan lebih besar daripada tegangan setelah melewati resistor di sini. Sehingga kalau kita pasang sebuah output DC, maka output sinyalnya negatifnya akan ikut positif, sehingga saat setengah siklus positif dan setengah siklus negatif sama-sama positif, sehingga tampak pada gambar gelombang output DC di sini positif dan positif. Makanya di sini kita bisa menyebutkan penyarah gelombang penuh. Oke, kedua saya akan menjelaskan tentang bridge rectifier, jembatan penyarah. Jembatan penyarah apa sih? Jembatan penyarah itu dioda 4 yang disusun berbentuk belah ketupat seperti ini. Di sini rangkaian dihubungkan sumber AC 220 volt. Di sini ada. Di sini saat setengah siklus positif, maka di sini lebih positif daripada yang di sini. Otomatis arus akan mengalir ke arah percabangan ini, ke D1, ke percabangan seperti ini. Oke, saat
arus mengalir ke percabangan ini, otomatis arus akan terbagi dua, ke sini atau ke D1. Kenapa di sini datanya off? Karena data ini terkena reverse bias sehingga arus mengalir ke D1. Nah, setelah mengalir ke D1, di sini ada percabangan lagi. Nah, arus bisa mengalir ke sini atau ke sini. Karena di sini datanya terkena reverse bias, maka data ini off sehingga arus yang dari D1 hanya mengalir ke sini, ke resistor. Setelah melewati resistor, tekanan yang di sini yang sebelum melewati resistor akan lebih tinggi daripada tekanan yang melewati resistor. Otomatis tekanan yang melewati resistor akan turun karena terkena hambatan. Oke, mengalir ke sini dan ke sini karena ada percabangan lagi ke sini atau ke D2. Kenapa data di sini off? Karena arus atau tegangan yang di sini, tegangan di sini lebih tinggi daripada tegangan yang di sini. Kenapa? Karena tegangan di sini masih belum terkena hambatan atau apapun, sedangkan di sini arus yang di sini sudah melewati dioda, yaitu dioda mempunyai tegangan drop sebesar 0,4 sampai 0,8 dan terkena resistor. Otomatis tegangan di sini akan lebih sedikit daripada tegangan yang di sini, karena tegangan hanya bisa mengalir dari potensial tinggi ke rendah, makanya data ini off dan hanya mengalir ke D2. Oke, setelah D2 ada percabangan lagi. Dan kenapa di sini datanya mati? Karena sama seperti tadi, di sini tegangannya lebih tinggi, karena tegangan di sini hanya tegangan drop karena melewati D1, sedangkan arus yang di sini sudah melewati dua tegangan dioda drop dan resistor di sini, otomatis akan lebih rendah daripada yang di sini. Maka arus akan mengalir ke sini dan ke sini, yang mengakibatkan pada siklus positif AC tadi sinyalnya positif. Oke, dan saat setengah siklus negatif, maka yang di bawah akan lebih positif daripada yang di atas. Maka arusnya mengalir dari sini dan ada percabangan antara D3 dan ini. Kenapa ini mati? Karena di sini terkena reverse bias, dioda tidak bisa mengalirkan arus sehingga off. Maka arus akan mengalir melalui D3 dan ada percabangan lagi. Di sini terkena dioda, terkena reverse bias, makanya mati. D3 mengalir ke sini dan menuju ke resistor. Menuju resistor, tegangan terkena hambatan, otomatis tegangan di sini lebih tinggi daripada yang sebelahnya. Maka mengalir lagi dan di sini ada percabangan antara D4 dan ini. Kenapa di sini mati? Karena perbedaan potensial seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, lanjut ke D4 sama, di sini mati karena perbedaan potensial. Di sini lebih tinggi, di sini lebih rendah, maka tidak bisa mengalir ke sini. D4 akan kembali ke minusnya di sini. Dan setelah siklus negatif juga tetap akan positif karena penyarahan dari dioda bridge tadi. Oke, di sini tegangan atau output dari DC tadi yang sudah disearahkan dari rangkaian tadi sebelum kita kasih kapasitor akan seperti ini bentuknya. Yang ungu seperti ini, naik turun, yang hanya cuma disearahkan dari hasil data bridge tadi. Setelah kita pasang kapasitor secara paralel, hasilnya akan lebih halus karena sifat kapasitor itu adalah menolak perubahan tegangan. Karena menolak perubahan tegangan di sini, otomatis
kapasitor bisa menyimpan muatan dan akan mengeluarkan muatan tersebut saat tekanan itu drop. Makanya saat tekanan mau drop ke 0, di sini muatannya lepas sehingga tidak langsung ke 0. Makanya bunyinya seperti ini. Seperti itu. Setelah dikasih kapasitor, hasilnya akan lebih halus dan dropnya tidak sampai ke 0. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Jadi di sini saya Salka Desta Tanesio dari NRP 022. Di sini saya akan menjelaskan rumusan utama dari rectifier half-wave itu sendiri. Untuk di sini kita bagi menjadi dua untuk batasnya, yaitu 0 sampai pi dan pi sampai 2pi atau satu lingkaran penuh. Next. Kita tahu bahwa perhitungan VDC yaitu adalah 1 per periode. Integral untuk batas atasnya itu periode dan batas bawahnya 0. V out d omega t itu adalah turunannya. Kan tadi kan turun dan turun. Tadi sudah ada dua batas, yaitu batas 0 sampai pi dan pi sampai 2pi. Di sini kita masukkan pi sampai 0 dan 2pi sampai pi. Dan di sini adalah penyelesaiannya. Jadi setelah kita masukkan yaitu Vp sin omega t, kita turunkan, kita integralkan menjadi min cos omega t. Dan di sini kita masukkan yaitu min cos pi, yaitu adalah cos pi yaitu adalah min 1. Untuk cos 0 juga sama, min 1 juga. Habis itu kita kurangi, jadinya Vp per 2pi dikalikan 2. Next. Di sini sudah mendapatkan dan hasil akhirnya yaitu adalah Vp per pi. Dan di sini adalah perhitungan tegangan RMS, yaitu VRMS sama dengan akar dari 1 per 2pi integral 2pi batas bawah 0 sama seperti tadi V out, tapi di sini dikuadratkan. Di sini adalah penyelesaiannya sama seperti tadi. Dan di sini kenapa kok menjadi 1 min cos 2 omega t per 2? Di sini sebenarnya ada perhitungannya supaya lebih cepat kita pakai sifat trigonometrinya, yaitu adalah 1 min cos 2x per 2. Kita masukkan menjadi seperti ini. Habis itu kita masukkan batas atas dan batas bawahnya dan mendapatkan hasil akhir next, yaitu adalah Vp per 2. VRMS-nya Vp per 2. Dan ini adalah perhitungan faktor bentuk. Nah, di sini yaitu kan kita sudah mendapatkan VRMS dan VDC-nya. Kita tinggal masukkan saja untuk VRMS dan VDC-nya. Untuk dibagi VRMS dibagi VDC, dan kita mendapatkan nilai akhir FF-nya itu adalah pi per 2 atau sama dengan 1,5708. Next. Dan di sini adalah perhitungan efisiensinya. Kalau sudah dapat tadi yang adalah FF-nya, kita tinggal masukkan saja 1 per FF kuadrat. Di sini mendapatkan hasil akhir yaitu 0,40568 dan seterusnya. Kita melanjutkan yaitu adalah rumus utama rectifier full wave. Di sini sama seperti tadi, yaitu adalah V out, VDC-nya sama dengan
1 per periode, kita ground periode, batas atas periode dan batas bawahnya 0 VO d omega T. Dan kita masukkan saja di sini untuk VO nya kita masukkan VP sin omega T nya. Dan lanjut. Di sini langkah-langkahnya seperti tadi, hampir sama. Untuk penyelesaian integralnya hampir sama. Next. Dan di sini adalah perbedaannya. Perbedaannya ada di VRMS. Tadi yaitu adalah 1 per 2pi, tetapi di sini bedanya yaitu adalah 1 per pi. Ini juga sama, persamaannya kita masukkan, kita integral, kita ubah sin kuadratnya menjadi 1 min cos 2 omega T. Dan mendapatkan hasil yaitu adalah VP per akar 2. Dan di sini sama untuk FF-nya VRMS dibagi VDC mendapatkan hasil 1,1107. Untuk efisiensinya juga sama, kita masukkan saja dan mendapatkan hasil akhirnya 0,81056. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa nilai-nilai tersebut. Jadi, buat apa sih kita mencari seperti itu? Nah, di sini sudah dijelaskan, sudah tampak di sini bahwa untuk gelombang penuh itu persenannya lebih tinggi daripada yang setengah gelombang, di mana untuk gelombang penuh itu lebih stabil daripada gelombang setengah gelombang. Yang riaknya itu lebih mulus gelombang penuh daripada setengah gelombang. Untuk ripple di sini kan ada juga sama seperti ini untuk mencari efisien lebih mana setengah gelombang atau gelombang penuhnya. Oke, sekian dari presentasi saya. Di sini saya Jasmine akan menjelaskan penerapan rectifier pada kehidupan sehari-hari. Di sini penerapan rectifier pertama pada power supply, yang kedua charger baterai, yang ketiga sistem audio dan radio, dan yang terakhir yaitu dalam bidang industri. Yang pertama yaitu penerapan rectifier pada power supply. Biasanya digunakan untuk mengubah AC dari stop kontak menjadi DC untuk perangkat seperti laptop, TV, audio atau LED. Yang kedua yaitu penerapan rectifier pada charger baterai. Biasanya digunakan untuk charger ponsel atau mobil listrik untuk mengisi daya baterai dengan arus DC. Rectifier yang ketiga yaitu dalam sistem audio dan radio. Biasanya digunakan untuk mengubah sinyal AC dari antena menjadi DC untuk amplifikasi. Dan yang terakhir yaitu penerapan rectifier dalam bidang industri. Dalam bidang industri biasanya digunakan dalam pengelasan listrik, elektrolisis atau sistem HVDC (High Voltage Direct Current) untuk transmisi listrik jarak jauh. Kesimpulan dari materi kita yaitu rectifier adalah suatu rangkaian yang dapat mengubah gelombang AC menjadi gelombang DC. Dengan kata lain, rectifier adalah penyerah arah gelombang.